وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Semuanya hidup ini mesti karena Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang berkata Rabbku Allah. Ayat itu tidak mengatakan innal ladzina qalu ilahi Allah. Ilahi yang aku sembah Allah. Tapi dia katakan innal ladzina qalu Rabb. Tiga makna Rabb. Rabb dia yang mencipta aku. Rabb dia yang mengatur hidupku. Rabb dia yang memberi aku rezeki. Makanya di awal Al-Fatihah dalam sholat kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang diganggu jin, setan, tukang santet, dukun, Qul a'udzu bi Rabbin nas. Qul a'udzu bi Rabbil falaq. Maka ketika hidup terasa sempit, katakanlah ya Rabb. Ya Rabb. Ketika saudara kita meninggal dunia sampai ajalnya dicabut Allah, ruhnya kembali kepada Allah, maka kita berkata ya Rabb. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau dunia terasa sempit, katakan ya Rabb. Datang seorang yang sedang galau gundah gulana dengan hidup, mengadu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Aku risau dengan hidup ini wahai Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Umur sudah ditetapkan Allah. Bukankah umurmu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Rezeki sudah ditetapkan Allah. Bukankah rezekimu sudah ditetapkan Allah? Betul. Kenapa engkau risau? Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar dari kuasa dan kehendak Allah. Bukankah semua yang terjadi, ranting yang patah, daun yang jatuh, bumi yang kering dan basah, sudah ditetapkan Allah? Lalu kenapa engkau risau? Jadi kalau terasa risau, balikkan dengan ucapan Rabbunallah. Kalau perut lapar, Rabbunallah. Tapi kita bukan kelompok Jabriyah. Jabriyah berserah kepada takdir, tak ada usaha. Ini ahlul bid'ah wad dhalalah. Sedangkan kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ada usaha dan ikhtiar. Rabbunallah, tapi ada usaha. Ini jangan nanti kajian ini dipahami secara tekstual, keluar dari sini dari masjid Rabbunallah kata Ustaz Somad, tapi helm hilang. Ya dikunci, digembok, diikat. Kami dulu di pondok sendal aja digembok. Keluar dari masjid kuncinya hilang, sendalnya ada. Rabb, Allah menyuruh kita berusaha dan berikhtiar. Innal ladzina qalu rabbunallah. Oh, kami sudah ngaji dengan Ustaz Abdul Somad, kita mesti berani berkata Rabbunallah, maka takut dan cemas kita akan hilang. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di dalam gua. Idhuma fil ghar, ketika dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdua di dalam gua. Kata, baru mati lampu aja udah cemas. Baru dikaji Rabbunallah, begitu mati lampu langsung mestinya Rabbunallah. Kalau mikrofon mati baru Ustaz cemas. Innal ladzina qalu Rabbunallah idhuma fil ghari, ketika dia berdua di dalam gua bersama sahabatnya. Idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq di dalam Jabal Sur. Jabal Nur, tempat menerima wahyu Iqra.
Jabal Tsur tempat berlindung ketika hijrah. Jabal Nur tempat menerima wahyu Iqra. Jabal Tsur tempat bernaung ketika hijrah. Soalnya jamaah umroh ini banyak pulang cerita ke tetangga, kemarin di Jabal Tsur, padahal dia naik ke Jabal Nur. Yang cerita lupa, yang dengar nggak tahu. Ketika dia berdua di Jabal Tsur, datang orang kafir musyrik Abu Jahal, Abu Lahab, ingin menyerang, membunuh seluruh Makkah menjadi musuh. Maka ketika itu datang cemasnya, datang ngerinya, datang galaunya, datang gundahnya. Apa kata Nabi menenangkan dia? La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi itu mesti dikuatkan. Akhirnya terinspirasilah seorang yang dijebloskan ke dalam penjara. Di dalam penjara itu dia sedang galau. Titelnya doktor, ceramahnya viral internasional, orangnya terkenal, tapi ternyata masuk juga ke dalam kerangkeng besi. Maka dalam masa-masa sulit itu dia menenangkan hatinya. Apa kata dia? La tahzan, wahai hatiku, wahai diriku, jangan kau sedih, jangan kau galau, jangan kau gundah gulana. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Perenungan-perenungan dia di dalam penjara itu dituliskannya menjadi satu buku. Keluarlah buku berjudul La Tahzan, diterjemahkan Don't Be Sad, Dr. Aid Al-Qarni. Yang bisa menenangkan kita hanya kebersamaan dengan Allah. Sekarang banyak anak muda galau, la tahzan, narkoba ma'ana. Anak muda cintanya ditolak, sedih, pulang, la tahzan, dukun ma'ana. Semua ini hanya ilusi, mimpi. Apakah kita semua sudah terbangun dari tidur lelap kita? Jamaah tidak menjawab, karena dia tahu ini jebakan. Kita sudah berkata tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dengan pedenya kita berkata bahwa saya sudah bangun tidur. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, belum. An-nasu niyam, manusia itu semuanya tidur. Kita ini sekarang sedang tidur lelap. An-nasu niyam, manusia itu tidur. Falamma matu, ketika mereka mati, intabahu, disitulah dia baru terbangun dari tidurnya. Jadi kalau ada jamaah tidur dengar pengajian, memang dia sedang tertidur. Kita baru terjaga dari tidur panjang ini nanti ketika kita terbangun saat malaikat maut mencabut nyawa kita, barulah kita tersadar bahwa semua ini hanya mimpi. Abdul Somad sekarang sedang mimpi jadi ustadz terkenal. Nanti ketika mati baru tersadar, sesungguhnya yang kau bawa mati hanyalah 2 rakaatmu di tengah malam yang sunyi. Yang menemanimu di liang kubur, di liang lahat, hanyalah amal-amalmu. Adapun viewer, follower dan subscriber hanya mimpi belaka. Anak-anak muda sekarang sedang mimpi jadi anak muda. Orang mimpi biasanya ngawur. Maka keluarlah kata-kata ngawur dari mulutnya. Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Jangan percaya perempuan. Mereka sedang orang mimpi ngomongnya ngelantur. Kalau ada mimpi yang serius, ini orang luar biasa. Sampai mimpinya pun serius. Nanti ketika kita mati menghadap Allah, barulah kenyataan fakta yang selama ini dikatakan orang ilusi, ternyata dia nyata. Hari ini orang menantang, mana malaikat itu? Mana malaikat? Kita tidak bisa buktikan secara nyata kepada dia sekuat argumentasi kita ketika dia meminta mana air minum itu. Ini dia. Tapi kalau dia minta mana malaikat,
Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu melawan. Diam saja, sabar. Nanti malaikat maut akan datang pada masanya. Dia datang tanpa diundang dan tidak berdialog seperti dialog dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan Nabi Ibrahim, gelarnya Khalilullah, kekasih yang dekat dengan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta, kata Nabi Ibrahim. Malakul maut. Who are you? Siapa engkau? Malaikat maut. Malaikat maut datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Madza turidu? What do you want? Kumaha nama? Kamu mau apa, malaikat maut? Turidu ruha. Aku mau mencabut nyawa. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu khalilun khalilahu? Apakah ada seorang kekasih yang tega menyakiti kekasihnya? Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Kata Ibrahim alaihissalam. Apa kata malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi? Adakah kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Jangan kalian jadikan update status. Sesungguhnya kehidupan yang indah hanyalah kehidupan bersama dengan Allah. Walaupun seluruh Makkah membencimu, walaupun harta bendamu tinggal, walaupun rumahmu dimasuki orang, walaupun nyawamu hampir melayang, tapi kalau kau bersama dengan Allah, maka semuanya menjadi indah. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan kalam Allah itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tapi yang tahu hanya yang pernah merasakannya. Yang tahu itu hanya orang yang pernah merasakannya. Bercerita tentang rasa, maka kata terlalu miskin untuk mengungkapkan tentang rasa. Rasaku bukan rasamu, Beb. Untuk menceritakan rasa kopi aja kita susah. Untuk menceritakan, susah untuk meyakinkan bahwa bunga itu harum, karena lalat menganggap tong sampah lebih wangi daripada bunga. Bagaimana kita mau merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah itu indah? Orang dia bangunnya jam 8 pagi. Diundanglah saya oleh Gubernur Jawa Barat yang dulu, Kang Aher. Dia siapkan kopi. Ustadz Somad, ini kopi terbaik, sudah ikut musabakoh kopi internasional. Bibitnya dipilih, tanahnya dipilih, buahnya dipilih, lalu kemudian masuk dalam pabrik pilihan. Dan ini tetesan demi tetesannya diperiksa, disuguhkan untuk Ustadz Abdul Somad. Coba Ustadz cicipi dulu. Masalah yang lain Ustadz guru, tapi dalam masalah ini saya ajarkan Ustadz bagaimana cara mencicipinya. Letakkan bibir gelas ke bibir Ustadz, jangan langsung diseruput tapi pelan-pelan. Jangan langsung ditelan Ustadz, tahan dulu, dikulum sebentar. Oh ya Ustadz, silakan telan. Saya pun telan. Gimana rasanya Ustadz? Pahit Kang. Untuk merasakan nikmatnya kopi yang katanya juara musabakoh itu pun Somad belum bisa merasakannya, apalagi merasakan kebersamaan dengan Allah. Jadi apa? Perlu proses latihan. Subuh dilatih, tahiyatul masjid dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qabliyah subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salat subuh, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. 3 kali tergores dalam hati, 3 kali tercetus di pikiran, 3 kali terucap di mulut, PD pun datang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Diuji. Kalau sudah diucapkan, diuji.
dalam masjid besar Allah itu. Inna salati wa nusuki wa wahyaya wa mamati lillah. Keluar masjid hilang sendal, hilang. Berarti kebersamaan dengan Allahnya masih temporer, limited, masih dalam masjid, masih kondisional, masih terbatas ruang dan waktu. Allah ingin engkau merasakan itu tanpa batas. Tapi kan yang enak cuman ngomongnya, waktu ceramah, waktu ketika ujian itu datang ke dalam kehidupanmu, kadang Allah itu hilang-hilang timbul. Kadang Allah itu kadang lenyap, kadang datang. Yang Ustaz ceritakan ini siapa? Ya pengalaman pribadi. Maka perlu ada orang lain yang membisikkan ke telinga kita, ada Allah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa kita selalu bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gandingkan nama dia dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Supaya apa? Selalu mendapatkan bimbingan Rasulullah, selalu mendapatkan syafaat pertolongan di saat tak ada yang bisa menguatkan hati kita. Dokter, psikolog, psikiater menyarankan kita dengan segala usahanya. Beliau kuliah di fakultas kedokteran, fakultas psikologi, dengan ilmu-ilmu mereka memberikan kita kekuatan. Bapak mesti kuat, ibu mesti tegar menghadapi ini semua. Ini adalah ujian hidup. Silakan makan ini 3 kali setelah makan, ini sebelum makan, ini sedang makan, ini sebelum tidur, ini setelah tidur. Membaca resep itu bertambah berat beban hidup. Akhirnya setelah obat dimakan, bawaannya tidur saja. Ketika tidur datang, masalahnya hilang. Ketika mata terbuka, masalahnya datang lagi. Makan lagi, tidur lagi, makan lagi. Apa guna hidup kalau cuma tidur? Bagus mati. Angkat tangan, katakan Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allahu Akbar. Besar ujian hidup ini. Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira. Selama ini kau dipuji orang, sekarang tidak dipuji lagi. Selama ini kau dimuliakan orang, sekarang tidak dimuliakan lagi. Dulu masih ada mobil dinas, sekarang sudah ditarik. Dulu masih ada supir, sekarang nyetir sendiri. Dulu kemana-mana disambut dengan baleho, umbul-umbul, gambar besar, tola'al badru alaina. Sekarang tidak diperdulikan orang. Kembalikan kepada Allah. Walhamdulillahi katsir. Hiya di situ dianggapnya hiya perempuan. Wajhtu wajhiya, aku hadapkan wajahku, bukan ke wajah dia. Wajhtu, aku hadapkan wajahku. Kenapa wajah? Kenapa tidak dikatakan badan? Karena kalau sudah wajahnya menghadap, maka badan dan hatinya insya Allah ikut menghadap. Ini jamaah, ini kan wajahnya. Ja'a wajhu qaumin, wajah kaum itu sudah datang. Artinya kepala sukunya. Kalau sudah kepala sukunya datang, maka insya Allah rakyatnya ikut semua. Orang kalau pas foto itu yang diambil apanya? Wajahnya. Pernah nggak ngelihat paspor yang diambil dadanya? Mentang-mentang dia ikut bodyguard, bodyguard pula, binaraga, lalu dia ambil, Pak, kita mau ambil KTP, ambil wajahnya ya? Jangan, saya mau menunjukkan otot saya. Wajah, karena wajah mewakili yang lain. Hadapkan wajahmu kepada Allah, yang lain ikut. Wajhtu wajhiya, kuhadapkan wajahku bukan kepada orang kaya, kuhadapkan wajahku bukan kepada pejabat, tapi kepada siapa? Lillazi fataras samawati wal ard. Orang yang tahu ilmu astronomi, maka sadarlah dia bahwa dia tidak ada apa-apanya. Merkurius, Neptunus, Mars, Pluto, bumi, matahari, bintang gemintang, dia hanya butiran debu yang tak ada maknanya di hadapan Allah. Kalau matahari itu sebesar bola basket, ini matahari sebesar bola basket,
maka bumi yang kita diami ini sebesar kacang hijau. Kacang hijau, bumi. Basket, matahari. Lalu kau sebesar apa? Sebesar upil Pak Ustaz. Besar sekali upilnya. Tidak ada apa-apanya. Apa yang kau sombongkan? Maka apa yang kau alami itu kecil di hadapan Allah. Allah cukup berkata 2 huruf paling sedikit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kaf, nun, kun. 2 huruf. Selesai. Siapa nama orang yang cukup 2 huruf? Nama saya sependek-pendek manggil saya 3 huruf. Uas. Bagi yang hormat. Yang enggak hormat, mat. Mesti 3 huruf juga. Tapi Allah untuk menyelesaikan masalahmu lebih kecil, lebih sedikit daripada huruf namamu. Kun, selesai. Ngomong aja. Kalau memang Allah itu ada, kalau memang dia mudah menghilangkan masalah saya, kenapa sampai sekarang masalah saya tidak selesai? Karena Allah ingin engkau ridha. Untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini? Oh, kita diciptakan Allah supaya bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Untuk apa kau ciptakan manusia ya Allah? Kami bertasbih memuji dan mengagungkanmu. Malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini bersujud bertasbih tidak pernah bangkit. Ada malaikat diciptakan Allah, sejak diciptakan sampai hari ini ruku bertasbih tidak pernah bangkit. Kapan Nabi melihat itu? Dalam peristiwa Isra dan kita cuma dengar. Nabi lihat. Mana yang lebih kuat? Dengar apa lihat? Lihat. Kamu kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Di mana kamu dengar? Saya dengar di radio. Gimana bayangan kamu? Dari suaranya kelihatannya orangnya besar. Kenal dengan Ustaz Somad? Kenal. Sudah pernah lihat? Pernah. Apa bedanya dengan suara dan di TV? Kelihatannya lebih muda. Itu fakta, bukan fiktif. Ternyata melihat lebih meyakinkan daripada mendengar. Apa beda kita dengan Nabi Muhammad SAW? Kita cuma dengar. Nabi Muhammad melihat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu, supaya kami memperlihatkannya. Sekarang ada orang yang nantang, kalau Nabi Muhammad bisa melihatnya, kenapa saya tidak bisa melihatnya? Karena kalau kau melihatnya, kau langsung mati, guys. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Dia diberikan kekuatan yang tidak diberikan kepada yang lain. Di antara semua manusia ada yang dipilih jadi nabi. Di antara yang nabi ada yang dipilih jadi rasul. Di antara yang rasul ada yang dipilih ulul azmi. Di antara ulul azmi itu dipilih dia, imamnya para nabi, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa mau melihat buktinya di atas bukit Tursina. Tunjukkan kepadaku ya Allah, mana kekuasaanmu? Kata Allah, lihat bukit Tursina. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Begitu Allah menunjukkan kuasanya ke atas bukit Tursina, pingsan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kekuatannya 30 laki-laki yang gagah perkasa. Ketika Nabi Musa terusir dari istana Fir'aun, dia keluar, dia lihat ada orang ngantri panjang, ada sumur. Ternyata sumur itu tertimpa batu besar tertutup, sehingga orang ngantri 30 orang Bani Israel yang kuat-kuat mendorong batu itu, tak ada yang bisa. Nabi Musa datang, dia dorong sedikit, terbuka pintu. Dia lihat ada perempuan yang ngantri di ujung, dia panggil, ladies first. 2 perempuan anak Syuaib menunjukkan tenaga Nabi Musa yang kuat. Tapi begitu dia melihat tajalli Allah di atas bukit Tursina, apa yang terjadi? Pingsan Nabi Musa. Setelah dia sadar dari pingsannya, falamma afaqa, ketika dia terbangun dari pingsannya, qala, dia berkata, tubtu, tobat. Aku enggak mau lagi minta ya Allah.
Ini letoy, lemah, lesu, lunglai. Mana Allah? Tunjukkan kuasanya. Begitu selesai ngomong, langsung kepleset masuk parit. Mana Tuhan itu? Begitu selesai, langsung ditangkap polisi. Kesombongan, keangkuhan. Jadi sesungguhnya Allah ciptakan kita ini untuk apa? Supaya kita ridha menerima ketetapan Allah. Itu puncak daripada iman adalah ridha. Orang sekarang nyebutnya ikhlas. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Bukan ikhlas. Salat karena Allah, ikhlas. Bangun masjid karena Allah, ikhlas. Nolong fakir miskin karena Allah, ikhlas. Tapi berlapang dada menerima ketetapan Allah namanya ridha. Bapak Ibu, marilah kita ridha menerima takdir Allah. Amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Loh, ibu enggak minta amin. Saya sudah dapat ridha. Siapa? Suami saya namanya Pak Ridho. Makanya subuh kita berkata raditu billahi Rabb. Tidak dikatakan raditu billahi ilaha. Aku ridha Allah sebagai sembahanku. Tidak. Raditu billahi Rabb. Aku ridha dia yang menciptakan aku. Aku ridha dia yang memberi aku rezeki. Dan aku ridha dia yang mengatur segala kehidupanku. Maka ikutilah aturan Allah. Jangan ikuti aturan yang lain. Kalau Allah katakan ini haram, haram. Kenapa kamu masih lakukan yang haram ini? Ya masih ada khilafiyah di antara. Ini namanya mazhab ngelesiyah. Puncaknya nanti di atas itu ada lagi namanya mazhab ngawuriyah. Sedangkan kita disuruh ridha menerima ketetapan Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah innalladzina qalu rabbunallah. Itu pangkal pertama. Awal perjalanan hidup ini mesti diawali dengan rabbunallah. Makanya anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang belum menikah latihan azan dari sekarang. Supaya jangan sampai salah. Ini anak lahir jam 5 diazankan azan subuh. Sampai mertuanya heran, loh ini kok pakai as-salatu khairum minan naum. Subuh lahirnya Pak. Awal hidupmu Allah, akhir hidupmu pun juga jangan khawatir karena ada orang lain yang membisikkan. Laqtinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut ke telinganya sebelah kanan di ruang ICU. La ilaha first start awal hidup jangan khawatir, ada orang yang membisikkan. Akhir hidup jangan khawatir, ada yang membisikkan. Yang dicemaskan ini ketika berada di tengah lautan, kakinya tidak menginjak bumi, tangannya tidak berpegang ke langit, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung. Maka mesti kuat berkata innalladzina qalu rabbuna Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah.